Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Leslar Metaverse akan di-launching malam ini. Dan bersamaan dengannya nanti akan di-launching juga koin atau cryptocurrency dari Leslar Metaverse ini, yaitu Leslar Coin. Menurut kalian ini akan seperti apa? Karena kartu saya akan membongkar dan melihat masa depannya. Apakah ini akan naik to the moon? Atau ada gangguan-gangguan? Atau malah akan dump dan ini akan jadi sesuatu yang akan disesali oleh para pembelinya? Kita langsung akan lihat menggunakan kartu yang ada di tangan saya ini. Yuk kita mulai. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada kalian semua yang berniat untuk membeli, ketahuilah bahwa ini adalah sebuah investasi. Maka pahami apa itu investasi. Dan jika kalian ingin memahami investasi, ada baiknya kalian googling dulu apa itu aset, apa itu liabilities. Nah, di sini kalian akan tahu kalian ini harus seperti apa dan di posisi apa kalian baru bisa berinvestasi. Jangan sampai kalian hanya ikut-ikutan membeli sesuatu, ikutan panik dan terus kemudian menyesal di kemudian hari nanti. Nah, setelah itu coba kalian googling lagi dan pahami apa itu cryptocurrency, sebuah teknologi untuk masa depan yang sudah dimulai di masa kini. Apa perbedaannya dengan currency yang sekarang kalian miliki dan ada di dompet dan rekening ATM kalian? Dan apa yang membuat harganya itu naik dan turun? Kalian tahu dong, misalkan hari ini kita membeli minyak, terus tiba-tiba harganya, kita membeli minyak tanah, kenapa harganya bisa naik dan turun? Karena dipengaruhi oleh apa? Pelajari juga tentang supply dan demand, dan bagaimana orang-orang ini akan bertindak sesuai dengan fluktuasi dari supply and demand itu tadi. Maka dengan hal itu tadi, kalian akan bisa melakukan apa yang dinamakan dengan riset. Dan riset inilah yang akan membuat kalian ini memutuskan untuk beli atau tidak. Kalau beli, itu akan dibeli berapa, dan setelah dibeli, apakah harus ditahan atau dijual lagi. Dan riset juga koin-koin atau cryptocurrency sebelumnya yang dipasarkan di Indonesia. Seperti ada VC Games, A6 atau A6, iCoin dan juga IBM Coin yang sudah dipasarkan. Dan coba kalian tahu fluktuasinya ini seperti apa dan apakah kalian memang sanggup untuk mengikuti perdagangan atau investasi atau trading dari koin atau cryptocurrency seperti ini. Karena sebelum metaverse-nya ini terjadi, maka koin itu belum bisa dipergunakan apa-apa selain disimpan sebagai sebuah investasi di masa mendatang nanti. Dan ketahuilah juga bahwa investasi di bidang cryptocurrency ini adalah sebuah investasi yang agresif. Seperti kita ketahui, investasi itu ada 3 macam. Yang pertama, ada investasi yang bersifat konservatif atau aman, dan terus kemudian yang moderat, yang kalian memerlukan sebuah riset dan juga pengetahuan serta resiko yang lumayan ada, serta agresif seperti ini di mana high risk dan otomatis juga pasti high gain. Artinya di sini kalian jangan kaget dan harus siap untuk meluangkan waktu mempelajari hal seperti ini. Jangan hanya ikut-ikutan. Sekali lagi, jangan hanya karena kalian melihat orang-orang lain melakukan ini, terus kalian ingin melakukannya. Walaupun taktik dan trik marketing itu adalah seperti itu. Seperti saat koin A6 ini diluncurkan, banyak selebriti lain yang membeli dan kemudian emak-emak ini ikut beli, tapi terus mereka kaget karena harganya turun jadi setengahnya. Padahal ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang sering terjadi untuk investasi sejenis ini, dan inilah mengapa disebut investasi kripto adalah investasi yang agresif. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saran saya yang berikutnya sebelum kalian beli adalah gunakan uang dingin. Jangan sampai membuat mimpi kalian ini jadi buruk atau nggak tidur sama sekali karena kalian mikirin terus uang yang kalian investasikan. Ingat, ini tidak akan membuat kalian jadi tambah kaya raya banget. Karena kalau memang seperti itu, otomatis kalian memerlukan modal yang lebih besar agar mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungannya biasanya ini nggak akan
melonjak sangat besar sampai 2, 3, 4, 5 kali lipat, kecuali memang terjadi keajaiban. Nah, akan lebih baik jika kalian menggunakan dana yang kecil, bersifat dingin, bukan hutang, dan kalian sambil belajar mengetahui apa yang dinamakan dengan cryptocurrency dan tradingnya itu akan seperti apa. Nah, ini semua dengan catatan bahwa metaverse ini belum terjadi dan games atau community yang ada di dalamnya ini belum ada. Tapi, jika ternyata kalian nanti melihat bahwa metaverse ini berkembang dan memiliki banyak sekali aktivitas di dalamnya, maka sebenarnya ini adalah satu hal yang kalian wajib untuk beli, terutama untuk para Leslarian atau fans-fans dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita harus tahu dulu ini sebenarnya apa. Nah, saya akan jelaskan kepada kalian dengan cara yang sederhana. Jika kalian pergi ke sebuah mall dan terus kemudian masuk ke sebuah food court, maka kalian akan diminta untuk menukarkan uang kalian dengan sebuah voucher. Misalkan uang 100.000 ditukarkan voucher senilai 100.000 rupiah juga. Nah, kalian tidak bisa membayarkan uang kalian di merchant-merchant atau kios yang ada di dalamnya. Kalian harus pakai voucher itu tadi. Nah, setelah kalian keluar, kalian baru tukarkan lagi ke rupiah. Ini sama juga dengan kalian menggunakan aplikasi seperti OVO dan juga GoPay. Otomatis kalian nggak bisa membayar menggunakan uang, kecuali memang ada kesepakatan atau ada sebuah yang memungkinkan kalian bayar dengan tunai. Tapi untuk beberapa fitur meminta kalian untuk meng-exchange atau menukar uang kalian dengan sebuah currency digital yang ini nggak ada bentuk kertasnya. Tapi kalian percaya dan itu sudah disepakati memiliki nilai tertentu yang equal dengan nilai yang kalian bayarkan. Nah, koin itu seperti itu. Tapi ada perbedaannya. Jika OVO dan GoPay di sini nilainya akan tetap sama, maka bayangkan jika ternyata nilai terhadap mata uang yang kita tukarkan itu bisa naik dan turun, sehingga selisihnya ini tadi akan bisa ditradingkan atau bisa diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan daripadanya. Walaupun memang ini bukan sebuah hal yang sangat disarankan, terutama untuk para investor pemula. Dan yang berikutnya lagi adalah jangan fear of missing out atau FOMO. Kadang-kadang kita merasa bahwa saat tetangga kita, anak kita, keluarga kita, kayaknya pesaing kita itu melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain dan kita ikut-ikutan begitu saja tanpa kita ketahui. Bukan permasalahan membelinya, tapi misalkan kalian membeli ini, terus kemudian ada penurunan tertentu yang mungkin disebabkan oleh sebuah kesalahpahaman, terjadi sebuah sentimen yang membuat harganya terkoreksi turun, terus kemudian kalian menjual secara panik. Nah, apa yang akan terjadi? Jika ini dilakukan oleh ribuan atau jutaan orang, maka otomatis harganya akan menjadi murah. Nah, ada investor besar yang akan mengambil, istilah mereka itu menyerok di bawah, dan terus kemudian diinvestasikan lagi, nilainya akan jauh lebih tinggi. Maka jangan mudah terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan oleh investor-investor besar, karena kadang-kadang kalian yang kecil ini suka ketakutan dan terus kemudian panik melakukan buying atau selling terhadap apapun yang kalian miliki. Hati-hati dan tetap harus waspada. Yang berikutnya tentu saja kita harus tahu bahwa kalau kita mikirin uang, ini akan naik dan turun. Cobalah cari value selain uang itu tadi. Nah, jika kalian ingin membeli dan kalian takut naik turun, cobalah untuk kalian pahami dulu bahwa dengan kalian membeli koin ini, otomatis kalian ikut mendukung dan membantu karya anak bangsa untuk bisa lebih berkembang. Nah, hal ini adalah satu hal yang mungkin akan membuat kalian harus mempertimbangkan. Ingat ya, saya tidak menyuruh kalian untuk beli atau tidak membeli, tapi mempertimbangkan hal ini. Tapi ingat, mengetahui bahwa ini adalah karya anak bangsa, akan lebih baik saya akan menyarankan untuk kalian pertimbangkan dan mempelajari lebih jauh lagi tentang Leslar Coin ini tadi, dan jika memang itu ternyata aman menurut kalian, silahkan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Juga ternyata di sini memiliki sebuah visi sosial untuk bayi-bayi yang mengalami komplikasi karena kelahiran mereka. Dan di sini ada value yang lain juga. Kalau kalian berinvestasi di sini, maka beberapa dari dananya itu tadi atau keuntungannya akan disumbangkan untuk yayasan ini tadi. Nah, ini mungkin adalah apa yang lain yang harus kalian pertimbangkan juga sebelum kalian akan membeli atau mungkin nanti akan menjual dan menggantinya dengan koin mungkin selebriti yang lainnya. Dan yang terakhir, nah dari semua ini kira-kira akan naik, turun atau seperti apa? Saya lihat ini akan memiliki kemungkinan besar untuk naik. Mengingat bahwa para fansnya ini ibu-ibu yang militan. Saya katakan bahwa yang paling nanti akan mengalami sentimen positif sebenarnya adalah saat Rans meluncurkan metaverse mereka dan koin mereka. Tapi sejauh ini yang kedua, saya pikir ya sebelum Atta Halilintar, ini ada Leslar yang menurut saya akan memiliki peluang sangat besar untuk harganya ini naik. Tapi nanti juga akan ada satu hal yang akan membuat ini turun. Entah itu sebuah koreksi atau ternyata ada sebuah permainan pasar di sini, akan ada pelepasan besar-besaran yang akan membuat orang-orang panik. Ini adalah satu hal yang sepertinya nanti akan disengaja
karena melihat bahwa para pembelinya ini tadi akan didominasi oleh orang-orang awam yang belum mengetahui hal ini. Nah, melihat ini tadi, orang-orang yang membeli ini akan menjual dengan harga yang murah. Dan saat harga murah ini terjadi, dibeli oleh investor yang mengakali ini tadi. Dan hal ini akan membuat harganya akan naik dan dia mendapatkan untung yang luar biasa. Nah, ingat baik-baik, harganya saat nanti baru di launching akan naik tinggi sekali. Terus terjadi sesuatu yang saya melihat ini mungkin saja adalah sebuah kesengajaan di mana akan dilepas koin oleh para pembeli investor yang besar ini tadi untuk memancing orang panik. Terus kemudian orang-orang yang membeli ini tadi akan menjual dengan harga murah dan dibeli oleh orang yang memancing ini tadi dengan harga yang lebih murah lagi. Ini adalah satu hal yang sepertinya sangat lazim terjadi. Tapi saya harus peringatkan untuk kalian semua yang awam untuk ketahui ini, dan jika nanti ada penjualan atau harga turun yang sangat signifikan, ingat, jangan dijual dulu. Kalian tahan dulu, karena siapa tahu ini adalah ulah oknum yang akan ingin mendapatkan keuntungan dari hal ini tadi. Ini yang bisa saya bacakan sebelum nanti ini akan menjadi sesuatu yang besar. Dan ingat, sekali lagi saya tidak menyarankan atau menahan kalian untuk membeli ini. Ini juga bukan sebuah promo berbayar. Saya adalah salah satu anak bangsa yang sangat kagum dan juga ikut mendukung dengan adanya hal ini. Tapi tetap perhatikan dan juga sikapi ini dengan objektif. Dan jangan kalian termakan oleh sesuatu yang tidak kalian ketahui dan akan merugikan kalian di kemudian hari nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.